Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Masya Allah, inilah 3 bukti keajaiban zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata sungguh tak disangka-sangka dan luar biasa. Mungkin kita sering mendengar zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Namun jarang sekali kita mengetahui akan keutamaan zikir tersebut. Padahal jika kita mau mengaji dari arti zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, syarat dengan makna dan keutamaan yang sangat dahsyat, apabila kita mengamalkannya. Zikir tersebut merupakan zikir kepasrahan kita kepada Allah untuk diberikan pertolongan agar terbebas dari segala macam perbuatan jahat manusia, cobaan hidup yang amat sangat berat, juga dari fitnah keji yang dilakukan manusia. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah berkata bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan dilempar ke dalam api yang membara. Dalam sejarah mencatat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir adalah salah satu bacaan yang kerap diucapkan oleh para nabi maupun ulama, baik dalam keadaan lapang maupun saat menghadapi cobaan besar ataupun fitnah yang berat. Kekuatan zikir itu dikatakan melebihi kekuatan apapun serta sebagai penegasan tauhid pada diri seorang mukmin. Karena orang mukmin tahu hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berserah diri. Untuk menunjukkan kedahsyatan bagi yang sering mengamalkan zikir hasbunallah ini, ada beberapa kisah nyata yang mungkin kita bisa memetik hikmahnya dan bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup. Kisah pertama. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa di saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan di atas tungku api, malaikat Jibril datang dan bertanya kepada beliau, "Apakah engkau memerlukan sesuatu pertolongan dariku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku tidak memerlukan apa-apa pertolongan darimu, aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah." Selepas itu Nabi Ibrahim terus melantunkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan menyerahkan sepenuh jiwa raganya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api, maka beliau pun tak terbakar. Bahkan yang dirasakan Nabi Ibrahim hanyalah rasa dingin, sehingga membuat keheranan dari banyak orang yang menyaksikannya. Kisah kedua. Kedahsyatan zikir hasbunallah ini pernah dialami oleh seorang pedagang di zaman Rasulullah yang hendak meminjam uang untuk modal usaha kepada seorang mukmin. Si mukmin bertanya, "Apa jaminan darimu agar dapat membayar pinjamanku?" Pedagang menjawab, "Allah." Lalu si mukmin berkata, "Jika itu jadi jaminanmu, maka aku percaya." Lalu bersepakatlah keduanya perihal hari yang ditentukan untuk melunasi hutang. Si pedagang pun menggunakan uang itu untuk berdagang. Ketika waktu sudah jatuh tempo pelunasan, si pedagang membawa hasil keuntungan dagangannya untuk menepati janji kepada si mukmin. Namun sesampainya di seberang lautan tak ada satupun perahu yang dapat membawa si pedagang ke tempat tujuan. Karena khawatir akan telat jatuh tempo dari kesepakatan telah dibuat dengan si mukmin. Lalu si pedagang mengambil sebuah kayu dan melubangi kayu tersebut. Lalu dimasukkan sejumlah uang beserta sebuah surat di dalam kayu tersebut. Keesokan harinya si pedagang akhirnya dapat menyeberang dengan membawa uang pengganti yang lain. Namun ia datang menyerahkan uang tersebut kepada si mukmin. Lalu si mukmin menjawab dengan tersenyum, "Uang pinjamanmu sudah aku terima kemarin. Ketika aku menunggumu, aku menemukan sebuah kayu lalu kubawa pulang untukku, jadikan kayu bakar. Pada saat aku membelahnya, aku melihat ada uang beserta surat darimu." Si pedagang pun tersenyum dan bersyukur kepada Allah. Kisah ketiga. Mungkin kita masih ingat tentang cerita dari TKW Indonesia yang diduga membunuh bayi majikannya di tahun 2007 silam di Hong Kong. TKW tersebut mengaku sangat lelah setelah bekerja beberapa hari tanpa diberikan kesempatan untuk istirahat yang cukup. Saat menggendong bayi, tiba-tiba bayi dalam gendongannya terjatuh dan meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Lalu TKW tersebut ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara dengan dakwaan pembunuhan sambil menunggu proses pengadilan. Dalam sidang di pengadilan yang berlangsung beberapa kali dengan didampingi pembela dan KJRI, ia dituntut penjara 7 tahun.
Pada malam menjelang persidangan esok hari, perempuan berusia kurang lebih 20 tahun dan baru masuk Islam tersebut pamit untuk menjalani hukuman dan tetap meminta doa selamat dari rekan kerja juga kerabatnya. Karena baru masuk Islam dan belum begitu lancar membaca zikir hasbunallah yang pernah ia dapat dari seorang syekh, lalu sepanjang malam ia lantunkan zikir tersebut sambil menangis. Esok harinya sebuah keajaiban terjadi. Dalam sidang putusan terakhir, ia dibebaskan dari segala tuduhan dengan syarat dalam 48 jam, ia harus meninggalkan Hong Kong. Pengacara yang mendampingi wanita tersebut terheran-heran karena hampir tidak masuk akal, sehingga menyebabkan jaksa penuntut menggerutu dengan keputusan hakim. Demikianlah 3 bukti kisah kedahsyatan dari kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah nyata tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mulailah untuk memperbanyak melantunkan zikir hasbunallah ini kapanpun dan dimanapun.